Ade, ketika berbicara hobi dengan nanti untuk berbisnis dalam arti kata industri. Ini hobi ini nanti apapun biayanya pasti dikeluarkan ya. Dalam arti kata, oh ini pupuk harus begini-begini, dituruti terus dengan apa yang harus diterapkan tadi kata Pak D dengan oh saya tujuannya untuk berbisnis, untuk berinvestasi, untuk berindustri. Berarti ini nanti ketika posisi ini ada suatu hasil, misalkan seperti ini, wah ini sudah nampak seperti ini buahnya. Ini nanti berbicaranya ke belakang lebih mempunyai arti kata yang luas itu, oh ini banyak sekali hasilnya. Itu gimana Pak D? Jadi gini, tadi saya bicara masalah hobi dan masalah industri. Kalau orang bicara industri pasti akan berbicara keuntungan, bicara profit. Ya, profit. Otomatis kalau bicara keuntungan berarti kita bicara efisiensi. Efisiensi dalam hal pembiayaan apapun terkait dengan apa yang kita tanam, kemudian bicara produksi yang secara maksimal. Ini akan berbicara keuntungan tentunya. Tapi kalau hobi kan beda. Kalau hobi ini kan harga diri. Harga diri. Saya misalnya sama Mas Kris, sama-sama nanam anggur. Ini hobi. Di saat saya itu main ke tempatnya Mas Kris, saya melihat anggurnya lebih bagus tempat saya gengsi dong. Oh gitu. Saya pasti akan beli supaya ini lebih baik dengan berbagai cara. Oh begitu. Wah mau pupuk apa beli. Ya. Tapi kan tanpa itu nanti memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Iyalah harga diri dong, gengsi kok, iya kan? Iya. Tapi kalau industri beda lagi. Iya. Kita berbicaranya masalah takaran ya mungkin ya. Oh iya dong. Kita masalah keuntungan. Iya. Sehingga di sini ini saya terapkan keduanya. Satu karena saya dalam tahapan masih belajar. Belajar ini saya harus menemukan cara yang benar-benar tepat. Saya belajar dari beberapa senior, kemudian dari mungkin teman-teman yang di ahli pupuk, baik dia pupuk-pupuk kimia ataupun bibit pupuk yang pupuk yang kita bikin sendiri, namanya pupuk apa itu? Yang apa? Organik atau pupuk yang apa lih? Jadi saya bikin pupuk buatan. Saya bikin pupuk sendiri, pupuk alami. Terus selain dari mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman, juga belajar dari medsos juga seperti media YouTube. Ini YouTube orang-orang itu sudah berbicaranya skalanya mungkin industri juga, karena yang saya lihat juga sekilas ini kok mereka itu penerapannya memang SOP-nya bagus untuk nanti keuntungan yang didapat seperti itu. Jadi kita berbicara bisnis ya Mas ya, bicara industri. Jadi semua harus dihitung. Media, kemudian pupuk, kemudian perawatan ini kan tentu juga sebenarnya itu membutuhkan waktu. Otomatis kita menyita waktu. Itu juga saya pikir itu juga sebuah kos yang harus kita keluarkan. Karena sebenarnya kita nggak ngurus yang nganggur, kita ngurusin apa, jualan apa, kita untung gitu kan. Jadi kalau bisa efektif dalam perawatannya, efektif dalam pembiayaannya, dan kita juga maksudnya mudah dalam penanganannya gitu. Kalau kita berbicaranya hobi, beda lagi. Setiap hari mungkin ya kita utak-atik, kita apa kurang fokus, beliin pupuk lagi. Mungkin kita tanya sama orang lain, oh kurang pupuk ini, kurang beli. Meskipun nanti kita kasih kebanyakan. Akhirnya malah overdosis. Jadi nanti mengaruhi di medianya itu sendiri. Pasti. Itu sulit nggak nanti untuk mengembalikan ketika berbicara overnya pupuk terhadap anggur itu nanti? Gimana memulihkannya? Apakah ada trik-trik? Ada. Saya biasanya kalau sudah melihat tanah ini mulai kempel-kempel nek bahasane kita ya. Ini sambil minum ya Pak D ya? Ayo diminum, monggo.
diminum, kita menanya-nanyakan. Ini saya sangat tertarik sekali Pak Din. Tertarik sekali dari nanti pemilihan bibit dan sebagainya. Jadi nanti untuk pemulihan itu tadi Pak Din gimana? Karena pemulihan itu biasanya satu, saya biasanya mungkin tanah ini agak saya keruk dikit, yang lapisan atas. Yang top soilnya ini saya angkat, ya. Kemudian saya sudah menyiapkan kompos. Kompos yang sudah kita siapkan, sudah kita fermentasi, gitu. Nanti kita jadikan top soilnya. Maksudnya media baru lagi? Iya, diangkat yang atas, kita dikurangi beberapa bagian aja. Lapisan atas saja. Kalau nanti sampai semuanya, takutnya akarnya malah pada rusak. Itu salah satunya. Kedua, saya biasanya pakai asam humat. Jadi nanti kita kocor di situ, biar nanti mudah-mudahan kita harapannya juga nanti akan tanah ini kembali baik lagi. Unsur haranya nanti akan. Itu nanti tampak dalam jeda waktu hitungan hari, mungkin minggu. Enggak. Untuk nampak. Kalau kita berbicara komposisinya bukan pakai pupuk organik, itu nggak bisa kita nampak langsung seketika, enggak. Itu berproses. Iya, mungkin 1 minggu baru kelihatan. Ini 2 minggu, ya 1 bulan itu nanti baru kelihatan. Diawali dengan munculnya apa? Mungkin tunas baru atau apa gitu? Ya, biasanya pucuk tumbuh ini akan kelihatan. Dia pucuk tumbuhnya semakin batangnya gede, kemudian daun yang muncul ini akan lebih lebar. Tunas barunya ya? Iya. Tunas barunya ya. Ya, untuk tanaman yang sakit biasanya dia daun ini semakin pucuknya berkerut, kemudian warnanya kuning. Bahkan dia stuck, nggak ada pertumbuhan. Itu tanda-tandanya pertumbuhannya stuck. Salah satu unsurnya itu tadi. Kebanyakan pupuk. Jadi media itu memang benar-benar harus diutamakan ya. Nah ini untuk anggur yang Pak D budidayakan ini kira-kira umur berapa tahun ini? Atau masih hitungan bulan ini? Masih hitungan bulan. Jadi itu ada name tag-nya ada. Dia kalau nggak salah tanggal 22 Juni ya. 22 Juni 2022. Ini batangnya kok bisa udah membesar ya? Hitungan mungkin berapa bulan itu? Juni, 6 bulanan Juli, ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 9 bulan. 9 bulan. Ini menurut saya dengan usia 10 bulan, dilihat dari batangnya, terus sudah mengeluarkan buah yang semakin banyak. Percaya dan nggak percaya mungkin Pak D sendiri yang mengaplikasikan ya realnya seperti itu ya. Iya, jadi gini, ternyata fisik yang kita lihat itu kadang tidak sesuai dengan angan-angan begitu. Saya berpikir ini pohon anggur yang varian Baikonur, ini kan Baikonur, Baikonur New. Ini batangnya gede banget. Tapi ternyata buahnya hanya beberapa dompol. Tapi itu yang karnival, yang batangnya kecil, dia buahnya luar biasa. Itu mungkin buah pertama ini sudah 30, hampir 40 dompol lah. Apalagi yang Goswi. Yang Goswi ini buah pertama dompolannya segitu lebatnya, itu sudah sekitar 50-an dompol. 50-an? Ya. Apakah ini dipengaruhi varietasnya sendiri atau bahkan dari sistem perlakuannya sendiri? Itu apa ada? Kalau perlakuan sebenarnya karena saya ini pemula ya Mas, sama, perlakuan sama, media sama, semua sama. Jadi saya pikir akhirnya saya bikin kesimpulan bahwa varian satu dengan yang lain ini, bicara kita di sistem pembuahan di fase generatif, ini harusnya beda. Karena dengan perlakuan yang sama, ini hasilnya kurang optimal. Tapi itu yang 2 jenis di Karnival sama di Goswi, ini menurut saya sendiri kadang heran. Gitu. Kok bisa begini ya? Bisa begini gitu.
Berarti nanti ketika saya sebagai pemula, ini sarannya dari Pak D itu nanti harus seperti apa yang harus saya tanam lebih dahulu itu. Karena ini saya nanti berbicaranya masih ingin coba-coba dulu. Seperti itu. Satu ya, ini yang perlu diperhatikan satu. Kalau kita berbicara masalah kita pengen buah anggur, tanaman anggur yang bagus, satu. Yang paling utama adalah niat. Satu niat. Niat. Kalau nggak niat. Kalau niat ini saya sudah ada ini. Begitu tadi melihat wujud dari anggur yang ada di sini, wah, ini saya punya lahan kosong, wah tentunya saya harus bisa dong untuk paling tidak mempunyai pohon anggur di rumah. Niat satu, niatnya benar. Kedua, fokus. Fokus. Dah. Niat sama fokus ini menjadi kunci utama sebenarnya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya tadi yang saya sampaikan, medianya benar, kemudian untuk kita pemilihan bibitnya benar, kemudian yang berikutnya kita mencari lahan yang benar dengan cukup sinar matahari. Kalau masalah pupuk itu umum, itu aja cuma 2 fase, fase vegetatif dan fase generatif. Kalau fase vegetatif otomatis kita butuh unsurnya N-nya banyak. Kalau unsur di generatif berarti kita butuh fosfatnya sama kaliumnya yang tinggi, itu saja. Berarti ketepatan antara vegetatif maupun generatif ini harus berimbang juga ya? Ya, kita harus ngerti, ngerti fisiknya. Jadi pohon ini tidak berbicara usia sebenarnya. Ada dari beberapa komunitas pengangguran, dia 4 bulan sudah bisa dibuahkan. Ada juga yang 6 bulan sudah bisa dibuahkan. Ada yang sampai setahun baru bisa dibuahkan. Sebenarnya kita melihat dari fisik pohon saja. Satu, fisik pohonnya yang satu sehat dulu. Kedua, batangnya ini sudah kelihatan mengayu, ataupun kalau di anggur itu biasanya istilahnya membelah. Jadi ada belahan-belahan ini kayak meletek-meletek gitu. Ya. Nah itu salah satu ciri-ciri bahwa pohon anggur kita itu sudah dalam fase generatif.